Di rumah JJ sudah siap, karena dia akan menjemput adiknya di bandara. Adiknya baru menyelesaikan S2-nya di luar negeri dan hari ini akan tiba di bandara Indonesia. Mungkin belum juga dia tiba, masih ada 2 jam lagi kayaknya, gumam Jay. Jay memutuskan mengunjungi kontrakan Anissa, karena dia merindukan twins. Maaf, Anissa dan temannya tadi pergi, katanya membawa Ale dan Alvin jalan-jalan, ucap Gianna. Jay hanya bisa menghela nafasnya berat. Padahal dia sudah merindukan 2 bocah itu mumpung hari libur. Karena besok dia akan disibukkan dengan urusan kantor dan tidak ada waktu lagi untuk bertemu kedua anaknya. Jay pergi dengan perasaan kesal, karena Anissa yang membawa anaknya jalan-jalan tidak minta izin dia dulu. Dia ini sedang apa coba? Kenapa ponselnya tidak dia angkat? Gerutu Jay, karena dia menelpon Anissa tapi tidak dijawab. Awas aja kamu, kalau ketemu aku tarik telinga kamu, kesal Jay, ingin sekali dia melempar ponselnya. Namun dia urungkan karena mengingat banyak data yang uangnya bisa mencapai miliaran di ponselnya itu. Akhirnya Jay memutuskan menunggu adiknya di bandara saja daripada bolak-balik lagi. Beberapa jam kemudian, Abang, mana Alea dan Alvin? Apa mereka berdua tidak ingin menjemput omnya yang paling tampan ini? Mereka tinggal sama mama barunya, jawab Jay. Dakan langsung menatap selidik abangnya. Apa aku salah dengar? Apa abang sudah menikah lagi? Abang kenapa enggak ngabarin aku kalau nikah lagi? Aku ini adik abang satu-satunya, bukan salah satunya bang. Berisik. Ketus Jay, dia sedang fokus menyetir namun Dakan membuatnya kesal. Siapa juga yang menikah? Nanti aku ceritakan di rumah, timpal Jay. Tapi mampir makan siang dulu deh bang, aku lapar tahu. Apakah kamu sengaja dengan tega membuat adik kamu ini kelaparan? Kayak miskin aja kamu bang, celetuk Dakan sambil menatap kesal abangnya. Apa kamu juga miskin sehingga di pesawat tidak dikasih makan? Celetuk Jay balik. Ya lapar lagi bang. Kayak abang enggak suka makan aja, apa abang sukanya makan angin aja? Sungut Dakan membuat Jay menatap dia tajam. Buset tatapannya, tenang aja bang aku enggak takut, pasti abang juga enggak akan tega membuat adikmu ini jadi ayam geprek, timpal Dakan. Akhirnya Jay mampir di restoran agar Dakan tidak kelaparan lagi. Aku kangen makan steak di restoran ini bang, soalnya restoran lain itu rasanya beda banget, ucap Dakan. Jay hanya manggut-manggut saja tanpa membalas ucapan Dakan. Pak Jay, kebetulan ketemu bapak di sini, apa saya boleh gabung duduk di sini pak? Jay menoleh dan menatap datar perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah Lalia, dia masuk restoran itu dengan teman-temannya. Namun karena melihat Jay duduk dengan seorang laki-laki membuat dia ingin bergabung duduk di meja Jay juga. Duduk aja tante, abang saya memang seperti itu jarang berbicara, mulutnya abis kejatuhan lem tembok, celetuk Dakan santai. Lalia melotot karena bisa-bisanya Dakan memanggil dia dengan panggilan tante. Dan Jay juga melotot karena dia dikatain kejatuhan lem tembok. Memang adiknya itu selalu membuat dia naik darah. Pak Jay, apa Anda tahu ternyata perempuan yang bernama Anissa itu hamil di luar nikah? Anaknya adalah anak haram, ucap Lalia dengan santai tanpa beban dan dosa. Dia tidak melihat bagaimana kilat amarah di mata Jay. Bagaimana tidak? Anak orang lahir dengan orang tua yang lengkap dan perkawinan yang sah, malah dikatain anak haram. Sepertinya perempuan itu memang ingin segera didepak dari perusahaan. Dari mana kamu tahu? Tanya Jay dengan suara datar tanpa ekspresi. Saya membayar orang untuk mencari tahunya pak, dan Anissa memiliki anak tanpa suami. Tetangga di kontrakan itu bilang kalau Anissa adalah perempuan murahan yang sukanya menggoda suami orang, jawab Lalia.
Jay mengepal telapak tangannya erat di bawah meja. Mungkin kalau dia menggebrak meja saat ini, bisa terbelah 6 mejanya. Dakan bisa melihat gurat amarah di wajah abangnya setelah mendengar ucapan perempuan yang dia panggil tante itu. Tante ini siapa ya? Kok sepertinya akrab banget sama Pak J ini? Saya sekretaris Pak J di kantor, bisakah kamu jangan memanggil saya dengan panggilan tante? Nama saya Lalia, saya belum setua itu. Kesal Lalia, dia sangat jengkel dengan Dakan. Oh benarkah? Tapi saya lihat muka tante ini seperti orang yang sudah punya anak 5, apa efek makeup tante ini yang sangat tebal? Dakan memang suka sekali membuat orang marah. Lihatlah sekarang Lalia mengepal telapak tangannya karena merasa Dakan telah menghina dia. Apa maksud kamu seperti itu? Kamu menghina saya? Tanya Lalia dengan nada ketus. Loh kok marah sih tante? Memangnya tante merasa dirinya muda dan belum menikah? Jangan suka marah-marah Tan, nanti makin tua, keriput terus enggak laku. Sinis Dakan membuat Lalia makin marah mendengarnya. Pak J, pertimbangkan ucapan saya tadi. Demi kenyamanan perusahaan, apa Anda ingin membuat nama perusahaan rusak akibat karyawan cleaning service yang mempunyai anak haram itu? Bukankah kedua anaknya itu pernah memeluk Anda? Bisa saja menjadi gosip di perusahaan, kalau sampai tahu perempuan itu mempunyai anak haram yang pernah memeluk Anda, ucap Lalia lalu pergi dari meja J dan Dakan. Apa tidak salah? Sekretaris modelnya seperti itu, tidak niat bekerja tapi mau cari suami di kantor kalau seperti itu tampangnya, sumut Dakan. Nanti dia akan keluar dari perusahaan kalau sudah waktunya, sahut J. Mereka berdua pun pulang setelah selesai makan siang. Di ruangannya nampak dokter itu termenung, karena mengingat perempuan yang dia periksa tadi siang. Apa aku harus memberitahu Gavin? Tapi kasihan Sahra, nampak dokter muda itu sangat bingung. Karena sedang jam kosong. Gaskra memutuskan untuk menelpon Gavin karena dia ingin tahu apa alasan Sahra pergi. Karena tidak mungkin pergi tanpa alasan. Halo? Apa kamu ada waktu luang? Bisa kita bertemu di Cafe X nanti malam? Iya? Apa kamu tidak ada jadwal malam? Tidak ada, aku tunggu. Setelah panggilan teleponnya berakhir, Gaskra memejamkan matanya sebentar. Beberapa jam kemudian, apa dokter sudah mau pulang? Kelihatannya buru-buru. Tanya perempuan yang seorang dokter bedah. Iya, karena saya sedang ada janji sama teman, jawab Gaskra. Hati-hati di jalan Dokter Gaskra, ucap perempuan itu mengulaskan senyumnya. Gaskra hanya mengangguk tanpa berniat membalas senyuman perempuan itu. Setelah Gaskra pergi, terlihat perawat mendekati perempuan itu. Dokter Safira, apa dokter menyukai Dokter Gaskra? Saya lihat Anda sangat serasi dengan Dokter Gaskra, ucap perawat itu. Doakan saja, jawab dokter perempuan yang bernama Safira. Wah ternyata benar dugaan saya, kalau dokter memang menyukai Dokter Gaskra diam-diam, kenapa Anda tidak jujur saja dok dengan perasaan Anda? Belum saatnya, karena Gaskra terlihat cuek dan sedikit menjaga jarak dengan saya, mungkin dia hanya belum kepikiran untuk berdekatan dengan perempuan, jawab Safira. Gaskra masuk kafe tempat dia janjian dengan Gavin. Dia sampai di kafe jam 7:30 malam, dia bahkan langsung ke kafe itu dan belum pulang ke rumahnya. Gaskra, panggil Gavin melambaikan tangannya. Tumben kamu ngajakin aku ketemuan di sini. Tanya Gavin heran. Enggak, cuman pengen ngobrol aja, kamu sih sibuk juga kan akhir-akhir ini. Iya, karena kerjaan di kantor menumpuk dan kadang sambil mencari keberadaan Sahra, jawab Gavin lalu menghela nafasnya berat. Maaf bukannya aku ikut campur dengan keluarga kamu, tapi bolehkah aku tahu kenapa Sahra tiba-tiba pergi dari rumah?
Tanya Gaskra terlihat dengan wajah serius. Papa dan Bang Ervan tidak mau menerima anak yang ada di kandungan Sahra. Mereka memaksa Sahra untuk menggugurkan kandungannya. Lirih Gavin menatap datar Gaskra. Apa kamu tidak seperti Ervan dan papa kamu juga? Aku sempat mengatakan anak yang dikandung Sahra anak haram, dan aku menyesali ucapan aku malam itu. Gavin terlihat sangat sedih bila sudah menceritakan adiknya. Apa kalau kamu menemukan Sahra, kamu akan membawa dia pulang? Tanya Gaskra pelan. Tidak, aku akan membiarkan dia tinggal dimanapun, karena di rumah ada papa dan Bang Ervan yang masih marah, dan bila menemukan Sahra mereka tetap memaksa Sahra untuk menggugurkan kandungannya. Aku berharap dia selalu sehat bersama dengan bayinya dan dia berada di tempat aman, biar tidak ditemukan oleh papa dan Bang Ervan. Cuman aku kasihan sama mama, karena dia selalu menanyakan keberadaan Sahra, lirih Gavin. Kamu janjikan tidak akan membuat Sahra kehilangan anaknya. Kamu kok nanyanya kayak gitu? Apa kamu ada bertemu Sahra? Aku sangat menyayangi Sahra dan aku sangat menyesali kebodohanku malam itu, lirih Gavin. Sahra? Dia tadi siang ada periksa di rumah sakit dan kebetulan aku yang memeriksa kandungannya, ucap Gaskra pelan dan Gavin langsung mendongakkan kepalanya menatap Gaskra dengan tidak percaya. Kamu serius? Iya, kalau kamu ingin segera tahu dia tinggal di mana. Nanti aku kabarin mungkin bulan depan dia akan periksa lagi, karena aku meminta dia untuk rutin memeriksa kandungannya tiap bulan. Dia terlihat baik-baik saja, namun hanya pakaiannya yang berubah. Dia tidak memakai pakaian ketat dan pendek di atas kaki lagi, tapi dia memakai pakaian serba panjang, dan dia terlihat makin cantik memakai pakaian seperti itu, puji Gaskra tidak sadar dan laki-laki itu terlihat menyunggingkan senyumnya. Gavin menyipitkan matanya menatap Gaskra dengan tatapan tidak percaya. Benarkah kalau Sahra baik-baik saja? Kalau begini aku bisa tenang dan menunggu kabar dari kamu bulan depan. Semoga aku bisa bertemu Sahra, ucap Gavin penuh harap. Iya, kasih tahu tante kalau Sahra baik-baik saja agar kondisi tante tidak drop, ucap Gaskra dan Gavin menganggukkan kepalanya. Sahra dan Anissa sudah pulang. Mereka juga menyempatkan untuk jalan-jalan ke mall, membawa Alea dan Alvin untuk membeli kebutuhan dan apa yang dia mau. Karena uang jajannya sangat banyak juga menurut Anissa, jadi sayang kalau tidak dipakai. Alea suka boneka pandanya. Tanya Anissa dan terlihat bocah itu mengangguk dengan puppy eyes-nya. Tapi lihatlah, pandanya lebih besar dari kamu Alea, cicit Anissa lalu terkekeh. Itu karena Ale yang tidak mau tinggi, selalu saja pendek, timpal Alvin. Abang nakal bikin Ale kesal deh, sumut bocah itu sambil berkacak pinggang karena kesal dengan Alvin. Enggak boleh marah loh, nanti cantiknya hilang, ucap Alvin membuat Alea dengan cepat langsung tersenyum manis, dia mana mau dikatain jelek. Alvin suka laptopnya? Tanya Anissa. Karena bocah itu malah meminta dibelikan laptop. Karena Anissa mengira untuk mereka berdua menonton kartun, alhasil dia belikan saja. Suka ma? Terima kasih banyak, ucap Alvin lalu meminta Anissa untuk mendekat dan mensejajarkan tingginya. Kap, Alvin sayang mama. Ale juga mau cium mama, Anissa terkekeh lalu mendekati Ale. Kap, Ale sayang mama juga. Terima kasih mama sudah membawa kami jalan-jalan, ucap Alea dengan tersenyum manis. Sama-sama sayangnya mama, sahut Anissa mengulaskan senyumnya. Tante dan dedek bayi apa enggak disayang? Nanti dedek bayinya ngambek kayak Ale, ucap Sahra terkekeh. Keduanya langsung mendekat lalu mencium pipi dan memegang perut Sahra bergantian. Dedek bayi nanti kita mainan boneka ya, ucap Al yang membuat Anissa gemas mendengarnya. Setelah membersihkan kaki dan tangan keduanya, Anissa meminta keduanya untuk tidur sebentar sebelum harinya sore. Karena masih jam 3,
jadi sempat untuk tidur 1 jam lebih. Di tempat lain Nia yang tadinya ingin kabur dengan pergi ke kota lain, namun dia malah keburu dikepung oleh anak buahnya Jay. Dan sekarang dia sudah berada di kantor polisi. Anak buahnya Jay menjebloskan dia ke penjara dengan bukti video rekaman CCTV, Nia yang telah mencuri semua perhiasan dan menyiksa si kembar. Sekarang dia hanya bisa terduduk lemas di balik jeruji besi. "Ibu, Bapak, tolongin Nia," tangis perempuan itu. Keluarganya tidak ada yang tahu kalau dia berada di balik jeruji besi. Lihat perempuan itu, dia pasti menyiksa anak kecil makanya masuk tahanan di sini. Masih muda kok udah berani menyiksa anak kecil. Para tahanan itu nampak berbicara menyindir Nia. Jay dan Dakan baru sampai rumah dan ternyata anak buahnya sudah ada menunggu dia di halaman rumah. Siapa lagi kalau bukan Nick dan Rival. "Bagaimana?" tanya Jay menatap keduanya bergantian. "Dia sudah kami jebloskan ke penjara," jawab Rival. "Namun saya tidak yakin kalau dia akan lama di penjara bos. Bisa saja dia ditebus oleh keluarganya nanti lalu bebas," timpal Nick. "Kalau dia bebas, maka itu tugas kalian. Jangan membuat dia bebas menghirup udara," jawab Jay menatap datar keduanya. "Baik bos." Nick dan Rival pun meninggalkan rumah Jay, karena mereka harus kembali ke markas. Sedangkan Dakan hanya diam menyimak, karena dia tidak tahu siapa yang dimaksud bodyguard abangnya itu. "Siapa yang dijebloskan ke penjara bang?" "Babysitter Nia." "Kok bisa bang? Emang dia salah apa?" tanya Dakan. Dia kaget mendengar ucapan abangnya barusan. Dia telah mencuri semua perhiasan almarhum Arista. Tidak hanya itu dia menyiksa si kembar dan memukul keduanya hingga lebam, jawab Jay dengan nafas memburu, mungkin emosi mengingat perlakuan buruk babysitter itu kepada si kembar. "Aku mau ke kamar Alea dan Alvin. Aku sangat merindukan kedua ponakanku itu," ucap Dakan dengan semangat 45 ingin menaiki tangga. Mereka di rumah mamanya, membuat Dakan langsung menghentikan langkah kakinya lalu menoleh. "Maksud abang? Mama mereka siapa sih bang?" Nampak Dakan sangat kesal mendengar ucapan abangnya yang tidak to the point. "Mama baru yang menolong mereka berdua. Bukankah kamu ingin mendengarkan cerita semuanya?" "Duduklah Dakan." Dakan tidak jadi naik ke lantai atas. Dia memilih duduk di sofa single karena penasaran apa yang akan diceritakan oleh abangnya itu. "Alea dan Alvin dibuang oleh Nia. Ketika aku keluar negeri waktu itu, Alea dan Alvin diletakkan di depan kontrakan orang secara sembarangan ketika Alvin dan Alea tidur nyenyak, dan perempuan yang menemukan mereka berdua adalah Anissa. Dia adalah cleaning service di kantor aku, dan perempuan itulah yang dipanggil mama oleh Alea dan Alvin. Sekarang mereka berdua tinggal di kontrakan Anissa. Aku sudah mengirimkan uang jajan mereka berdua dan aku merasa mereka berdua di sana juga aman. Nanti aku akan menjemput mereka berdua," ucap Jay dengan panjang lebar. "Kok bisa? Apakah Anissa itu cantik bang?" tanya Dakan membuat Jay langsung melotot. "Mau apa kamu?" "Ya, mau dekatinlah bang. Aku kan jomblo siapa tahu berjodoh dan bisa jadi mama Alea dan Alvin yang nyata. Kalau abang kapan cari mama buat mereka berdua?" "Banyak tanya, mandi sana. Badan kamu bau kayak enggak mandi seminggu," ucapan Jay membuat Dakan langsung M3NC fem ketiak bajunya. "Wah enggak benar nih abang, orang wangi gini dikatain bau. Abang aja kali enggak mandi seminggu," sungut Dakan lalu melenggang menuju lift menyeret kopernya tadi. Keesokan harinya di perusahaan Anissa baru masuk perusahaan, namun para staf dan karyawan yang kerjaannya sama seperti dia nampak bisik-bisik menatap ke arahnya. Ternyata perempuan sok polos, udah punya anak haram berani kerja di perusahaan ini. "Aku yakin, sebentar lagi dia akan didepak Pak Jay."
Dia tidak tahu saja kalau Pak J tidak akan mentoleransi karyawan yang merusak nama baik perusahaannya. Muka polos tapi aslinya menjadi simpanan orang kaya. Hingga menghasilkan anak haram. Bahkan anaknya selama ini dia tinggalkan di kampung halamannya dan baru dia jemput beberapa minggu yang lalu. Berarti dia waktu itu memang mendorong sekretaris Lalia. Tidak bisa dibaikin kalau begini, nanti lama-lama makin melunjak, seperti itulah pembicaraan para staf karyawan di perusahaan itu. Heh, kamu sebenarnya di perusahaan ini tuh mau kerja apa, mau ngecempat lang? Tanya staf perempuan yang kemarin menuduh Anissa mendorong Lalia. Apa maksud kamu? Anissa memang tidak paham yang dimaksud perempuan itu. Cek, sok polos dan pura-pura enggak tahu ya kamu ini, sebentar lagi kamu akan didepak dari perusahaan ini. Siap-siap aja, sinis perempuan itu, membuat Anissa makin tidak mengerti. Memangnya salah saya apa? Hingga saya harus didepak dari perusahaan ini? Tanya Anissa mendekati perempuan itu. Kamu ini ya, dasar perempuan tidak tahu diri. Jal 4 nanogram murahan punya anak haram aja sok suci. Plak. Seketika wajah perempuan itu langsung tertoleh ke samping kiri, karena Anissa menamparnya di pipi kanan. Jaga ya mulut kamu. Jangan suka menuduh orang sembarangan. Emangnya kamu punya bukti kalau kedua anak saya itu anak haram? Sentak Anissa dengan wajah garang. Dia tidak akan tinggal diam ketika si kembar dihina seperti itu.